Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang corak kehidupan manusia zaman praaksara. Kita akan melihat peta konsep dari zaman praaksara dari tingkat sederhana sampai ke tingkat yang sudah lebih maju, di mana manusia mengenal beberapa jenis logam seperti besi dan tembaga. Di sini kita lihat tingkat awal berburu dan mengumpulkan makanan atau disebut juga dengan zaman Paleolitikum. Nama lainnya juga adalah zaman batu tua. Kemudian di sini berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut disebut juga Mesolitikum atau zaman batu tengah. Kemudian bercocok tanam di sini disebutnya Neolitikum atau zaman batu baru, dan bercocok tanam tingkat lanjutnya disebut Megalitikum, disebut juga nama lainnya zaman batu besar. Dan terakhir zaman perundagian atau zaman logam, di mana manusia sudah mulai mengenal beberapa jenis logam. Di sini, mari kita lihat berburu dan mengumpulkan makanan atau Paleolitikum. Dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan yang masih sederhana, di mana manusia masih bergantung pada alam, ya. Salah satu ciri kehidupannya adalah bergantung pada alam, di mana manusia mengambil buah-buahan atau tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di alam. Kemudian yang kedua, manusia pada masa ini itu hidupnya secara nomaden. Nomaden itu apa? Hidupnya masih berpindah-pindah, jadi tempat tinggalnya tuh tidak tetap begitu ya. Yang ketiga, alat bantu yang digunakan dibuat dari batu yang masih kasar. Batu yang masih kasar mengapa? Karena manusia belum mengenal teknik menghaluskan batu-batu yang digunakan sebagai alat kehidupannya. Dan terakhir, mereka belum mengenal bercocok tanam, mulai dari menanam kemudian sampai memanen. Itu manusia tingkat perkembangannya belum sampai ke sana gitu ya, sehingga apa-apa yang mereka butuhkan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan atau hewan, itu diambilnya dengan diburu atau dipetik jenis-jenis tertentu pada tanaman, kemudian diramu sehingga mampu untuk dicerna atau dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua adalah berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yang disebut juga dengan Mesolitikum atau batu tengah. Ciri-cirinya, untuk manusia yang tinggal di daerah pantai, mereka mencari makanan di laut, kemudian meninggalkan dapur sampah atau disebut juga dengan Kjøkkenmodinger. Ya, Kjøkkenmodinger ini dari bahasa Denmark, sehingga pelafalannya juga seperti bahasa Denmark, kita J itu dibacanya dengan Y, Kjøkkenmodinger gitu. Kemudian di tahap ini manusia sudah bisa bercocok tanam, tapi masih sederhana gitu ya, karena tempat tinggalnya pun masih berpindah-pindah. Jadi menetap untuk sementara kemudian berpindah. Ini bergantung kepada kesuburan tanah di mana mereka tinggal gitu. Di masa ini juga manusia prasejarah hidup secara berkelompok dan menempati gua-gua secara semi sedentar gitu ya, tinggal cukup lama di suatu tempat, kemudian jika sumber daya alam habis di daerah tersebut, mereka kemudian berpindah tempat. Nah, gua-gua ini disebut dengan abri sosrosh. Dan yang terakhir adalah dari masa ini pembagian tugasnya dibagi untuk yang bagian pria bertugas untuk berburu dan wanita bercocok tanam gitu ya. Lanjut, kita melihat di tingkat lanjut bercocok tanam disebut juga Neolitikum atau zaman batu baru. Ada beberapa ciri. Yang pertama itu teknologi dalam menghasilkan alat kebutuhan telah berkembang gitu ya. Kalau tadi di masa Paleolitikum batu-batu yang digunakan sebagai alat kehidupan itu masih kasar, di masa Neolitikum sudah mulai halus. Jadi sudah bersifat mudah digenggam, kemudian tidak lagi kasar sehingga melukai tangan, dan kemudian lebih mudah untuk digunakan untuk dalam misalnya mengolah bahan makanan menjadi lebih halus gitu ya. Pada masa ini manusia purba sudah hidup menetap di suatu wilayah secara berkelompok. Jadi mereka sudah bisa membangun rumah sendiri yang sederhana, mungkin dari bahan kayu atau jenis-jenis bahan tergantung yang ada pada alam. Kemudian di sini alat bantu yang digunakan contohnya yaitu kapak lonjong, kapak persegi, dan mata panah. Nanti akan kita lihat pada pertemuan selanjutnya ya. Kemudian di sini mereka sudah mengenal sistem barter yang tingkat sederhana, misalnya dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang. Selanjutnya manusia purba yang hidup dekat perairan atau menggunakan transportasi berupa perahu bercadik.
Dan terakhir, sistem kepercayaan manusia purba pada masa ini itu sudah mulai mengenal animisme dan dinamisme. Animisme itu apa? Animisme itu adalah animisme dan dinamisme ini semacam bentuk kepercayaan ya, belum bentuk agama, yang mempercayai pada kekuatan pada hal-hal gaib, roh nenek moyang ataupun benda-benda bergerak yang dianggap keramat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah masa bercocok tanam tingkat lanjut atau megalitikum, disebut juga dengan batu besar. Ciri-cirinya, manusia telah mengetahui sistem pembagian kerja. Kalau tadi ada pembagian kerja untuk laki-laki atau pria dengan berburu, kemudian perempuan dengan bercocok tanam, ini tingkatnya lebih beragam begitu ya. Kemudian telah ada pemimpin atau kepala suku yang biasanya dipilih berdasarkan primus inter pares, atau orang yang biasanya ini melewati atau melalui pemilihan dengan bertarung, misalnya siapa yang lebih kuat sehingga dianggap sebagai pemimpin atau kepala suku. Kemudian di masa megalitikum ini manusia sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari, tetapi model logamnya itu belum se advance atau belum semaju yang ada nanti di masa perundagian. Di sini juga sudah menerapkan sistem food producing atau bercocok tanam, tapi lebih jenis tanaman yang beragam, berbeda dengan tadi yang di masa neolitikum yang masih tanaman-tanaman yang tingkat masa panennya itu lebih singkat. Kita lihat di sini sudah ada norma-norma yang berlaku, karena tadi sudah ada kepala suku yang jelas, berarti bahwa sudah ada sistem dalam kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir sudah ada, salah ketik di sini, sudah ada sistem hukum rimba, itu tadi primus inter pares, yaitu memilih yang terkuat dari yang terkuat. Terakhir adalah zaman logam, di mana ciri-cirinya manusia sudah mahir membuat alat dari logam seperti gerabah, perhiasan, dan alat bantu. Sudah ada pembagian kerja, siapa yang di bagian apa ya. Kalau di sini ini gambar masa kini ya, tapi ini cukup mendeskripsikan kehidupan pada masa itu, di mana ada yang bagian untuk mengolah besi yang sudah dipanaskan, atau ada yang bagian untuk mengolah api begitu ya. Kemudian manusia pada masa ini mampu membuat perkakas dari logam, tentunya karena sudah mengenal besi dan tembaga. Kemudian teknik bersawah ya, sudah ada teknik bersawah dan pengaturan air. Dan terakhir tempat hidupnya di daerah pegunungan dan atau dataran rendah. Ini masih ada beberapa nilai budaya yang bertahan dari masa praaksara yang masih bisa kita temui saat ini. Contohnya suku anak dalam di Sumatera yang hidup berburu binatang dan meramu hasil hutan. Kemudian untuk hasil budaya, kita lihat di sini hasil budaya berupa menhir yang berasal dari masa megalitikum yang ada di Bori, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan yang lainnya adalah kehidupan berburu dan meramu yang masih bertahan di sebagian suku di Papua. Nah, kita akan mengerjakan tugas secara individu. Kita akan mencocokkan gitu ya, dari setiap karakteristik yang disajikan. Kita akan menyesuaikan petunjuk ciri khas dengan zaman dengan yang ada di sebelah kanannya gitu ya. Misalnya ciri khasnya adalah gerabah, dari hasil budaya gerabah. Apakah gerabah itu bagian dari masa paleolitikum atau mesolitikum, neolitikum, megalitikum, atau logam gitu ya, dengan cara dicentang. Begitu sampai nomor 2, misalnya peralatan batu yang masih kasar, apakah itu ciri khas dari masa paleolitikum, mesolitikum, atau logam gitu ya. Hanya boleh memilih salah satu kolom saja di setiap barisnya begitu. Kita akan mengerjakannya sampai nomor 35, silakan sampai nomor 35. Apakah pembagian kerja itu masuk paleolitikum ataukah logam gitu. Baik, penugasan selanjutnya adalah ada 5 kolom yang akan kita jawab soal-soalnya yang terkait dengan kehidupan pada masa praaksara, berhubungan dengan manusia purba, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, corak kehidupan masyarakat, hasil budaya, dan nilai budaya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab, mulai dari kolom 1, baris 1 sampai ke baris dan kolom terakhir gitu ya. Kita lihat di sini contoh. Apa itu prasejarah atau praaksara atau nirleka?
Nah, para siswa sekalian silakan menjawab di kolom baris ini, kolom baris 1. Kemudian sebutkan beberapa teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Silakan dijawab di sini dengan menggunakan sumber yang ada pada buku paket yang kita gunakan. Silakan dijawab setiap baris dan kolomnya sampai ke baris kolom terakhir di sini. Mengapa manusia purba hidup berpindah-pindah atau nomaden? Baik, nanti setelah kita mengerjakan latihan 1 dan latihan 2 yang tadi, maka kita baru bisa akan menggunakan permainan ini yang memuat tentang soal-soal dan jawaban dari tugas yang sudah kita kerjakan. Di sini sama, ada kolom untuk manusia purba, asal usul, corak hidup, hasil budaya, dan nilai budaya. Di sini ada nilai 100, 200, 300, 400, 500, dan terakhir 1000. Di dalam kotak-kotak ini ada soal dan jawaban yang sama dengan yang ada pada latihan yang kita sudah kerjakan. Tapi kita baru bisa akan menjawab seperti tadi sudah disampaikan, kita baru akan bisa menjawab apa yang ada, soal-soal yang ada di dalam kotak-kotak ini kalau kita sudah mengerjakan latihan pada lembaran yang sudah dipegang oleh masing-masing individu. Nah, sebagai contoh ya, untuk sebagai preview sebelum kita nantinya akan memainkan games ini pada pertemuan selanjutnya, kita lihat contoh. Misalnya di manusia purba 1000, maka kita boleh mengklik di sini. Nanti akan muncul soal apa itu prasejarah, praaksara, atau nirleka. Nah, kita baru bisa akan menjawab ini pada pertemuan selanjutnya jika sudah mengerjakan latihan seperti tadi sudah disampaikan ya. Jadi mari kita lihat, cek dulu jawabannya apa. Nah, masa praaksara itu adalah masa kehidupan sebelum mengenal tulisan. Maka jika jawaban benar, maka akan mendapatkan nilai 100, dan jika jawaban salah minus 100 gitu ya. Mari kita lihat yang versi advance, misalnya corak hidup bernilai 400. Nah, jenis pertanyaannya lebih sulit karena nilai yang nilainya ada lebih tinggi, sekitar nilai tinggi dari yang 100 tadi ya, nilainya 400. Jadi nilai untuk soal 400 itu lebih susah dibanding yang 100 tadi. Mari kita lihat pertanyaannya. Contoh pertanyaannya adalah jelaskan sistem kepercayaan yang berkembang pada masa prasejarah. Apakah benar jawabannya? Jawabannya adalah sistem kepercayaan yang berkembang adalah animisme atau pemujaan roh nenek moyang, dan dinamisme atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Terakhir untuk nilai 1000. Jadi kalau tadi benar nilainya 400, maka maka nilainya 400, jika salah minus 400. Kita lihat yang poin 1000 untuk hasil budaya. Nah, di sini ada daily double. Jika daily double, maka berarti jika jawabannya benar, maka akan mendapatkan nilai double. 1000 di double jadi menjadi 2000. Tapi kalau salah hanya minus 1000. Mari kita cek pertanyaannya apa. Mengapa masa bercocok tanam merupakan tonggak kemajuan bidang kehidupan manusia? Kita lihat jawabannya. Karena manusia purba telah mampu hidup menetap dan menghasilkan makanan sendiri tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada alam. Nah, jika jawabannya benar, maka nilainya double, totalnya adalah 2000. Jika jawabannya salah, nilainya dikurangin 1000. Begitu ya? Dan tentunya akan lebih mudah untuk mendapatkan poin-poin ini jika kita sudah mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya seperti yang tadi sudah dipaparkan. Jika selesai untuk menjawab dan mencari jawaban dari apa yang ada di dalam latihan sebelumnya. Baik, sebagai penutup, diingatkan lagi untuk mengerjakan tugas individu. Ada 2 tugas individunya. Yang pertama adalah mengidentifikasi apakah ciri khas pada kolom yang ada di sini itu ada merupakan bagian dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum atau logam. Kemudian yang kedua tugasnya adalah menjawab
pertanyaan yang ada di setiap kolom, mulai dari kolom manusia purba, kolom asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, corak kehidupan masyarakat, hasil budaya masyarakat, dan nilai budaya masyarakat. Ya, demikian untuk pemaparan hari ini. Silahkan diputar ulang videonya jika masih belum paham, dan tentunya gunakan buku paket yang sudah kita bagi bersama, yang kita pelajari bersama untuk lebih detail informasi yang dibutuhkan.